Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita. Tadi sudah saya cek beberapa yang sudah melampirkan tugasnya. Yang belum ya sudah, karena dari semua yang sudah mengumpulkan per tadi malam berarti sudah itu yang tidak terlambat, sudah semuanya selesai. Yang terlambat di luar itu berarti kan kategorinya terlambat, berarti artinya yang sampai hari ini belum mengumpulkan kategorinya pasti akan terhitung terlambat. Oke, baiklah, kita lanjutkan perkuliahan kita hari ini di minggu pertama bulan Ramadan 1440 Hijriah. Kita lanjutkan materi tentang pola tentang kearsipan perkara. Sebelumnya kemarin kita sudah bicara pola tentang keuangan perkara, bagaimana tata caranya, pembayaran dan melaporkan dan seterusnya sistem keuangan di pengadilan agama. Yang kedua, kemarin kita bicara tentang pelaporan. Tadi tugasnya kan berkaitan dengan itu, model-model contoh-contoh laporan, baik yang kemudian bisa kita laporkan per bulan atau kemudian ketentuan ada per bulanan, ada kemudian kemarin kita bicara triwulan, ada kemudian per semester, dan ada laporan akhir tahun. Hari ini ke materi terakhir sebenarnya tentang pola pola di kepaniteraan pengadilan agama. Selanjutnya nanti insya Allah di pekan depan kita bicara tentang sistem manajemen informasi di pengadilan agama, pola tentang kearsipan perkara. Saya rasa ini kelompok kemarin ternyata ini sudah dilaksanakan atau sudah diselesaikan beberapa tugas yang ada di tentang kearsipan perkara. Kemarin saya lihat sudah bagaimana bentuk filing kabinet dan seterusnya, model-model rak data dan seterusnya itu kayaknya sudah dibikin. Cuma sepertinya kita kok tidak akan bisa nge-lab, kita tidak akan bisa ke laboratorium peradilan agama. Ya, karena sesuai dengan surat edaran rektor itu terakhir kita WFH-nya atau belajar dari rumah itu diperpanjang sampai 26 Juni. Perkiraan saya kalau 26 Juni itu berarti kita sudah selesai perkuliahan. Jadi ya sudah, itu tugasnya, nanti filenya nanti disimpan semuanya yang sudah diselesaikan, nanti filenya disimpan itu sebagai ujian akhir semester. Nanti mungkin kalau memang memungkinkan ya kita tambahkan 1 atau 2 soal untuk cek pemahaman, dan yang tugas kemarin sebagai nilai utama dari salah satu nilai pendukung dari UAS-nya. UAS UTS nanti saya kumulatifkan dengan beberapa tugas yang lainnya. Oke. Pola tentang kearsipan perkara. Kenapa sih sebenarnya kita butuh mengarsipkan itu? Oke, di Indonesia juga sudah ada lembaga Arsip Nasional LAN, Lembaga Arsip Nasional RI sudah memiliki itu. Meskipun di sisi yang lain, kalau sampean ingat, kita semua warga di Indonesia sampai hari ini bentuk fisik super semar. Kalau sampean pernah ya, jadi ada transisi antara orde lama dengan orde baru itu diawali dengan adanya super semar. Lah hampir setiap tahun itu selalu ada permasalahan tentang itu. Mana ini arsip yang asli? Karena ternyata ada beberapa macam versi super semar. Kalau tidak salah ada 4 versi yang ternyata keempat-empatnya itu berbeda satu dengan yang lain. Ada yang berbeda cara pengetikannya, ada yang berbeda di tanda tangannya Presiden Soekarno pada waktu itu, ada yang berbeda di ejaannya. Salah satunya ejaannya sudah menggunakan ejaan yang disempurnakan EYD seperti sekarang ini, padahal tahun itu masih belum ejaan yang disempurnakan. Artinya ada banyak versi. Nah, lembaga arsip nasional pun juga bingung. Ini mana yang paling benar?
mana yang kemudian super semar yang asli sebenarnya itu belum bisa mengidentifikasi. Maka dari itu inilah pentingnya kenapa kemudian kita itu perlu mengarsip, baik kemudian arsip pribadi kita ataupun arsip-arsip yang lain yang berkaitan dengan urusan administrasi di lembaga. Misal saja begini, sekarang tentang persoalan arsip itu paling tidak kita jaga mulai diri kita, bagaimana kemudian mulai ijazah apapun itu kita arsip mulai sekarang, paling tidak dengan scan atau kemudian kita soft file kan, kita jadikan satu dalam satu folder nanti sebagai langkah antisipasi agar kemudian tidak jika sesuatu hal terjadi kepada kita itu tidak menyulitkan kita. Gunanya arsip pun juga tentang kearsipan perkara saya rasa juga tidak jauh dari praktek-praktek itu. Oke, baiklah, karena kita kaitannya dengan peradilan agama, maka manajemen polanya memang tentang bagaimana toh kearsipan perkara, penataannya, bahkan sampai di raknya, penataan rak dan seterusnya itu sudah ditata, sudah diberikan juknisnya oleh pengadilan agama. Oke, landasan hukum dari penataan arsip di pasal 283 HIA akhir, kewajiban menyimpan semua putusan dalam surat atau arsip di pengadilan. Jadi semua pengadilan mempunyai kewajiban untuk menjaga semua putusan itu dalam arsipnya. Silakan kalau ke Bangkalan Kota itu di dekat, kalau tidak salah di dekat kantor Badan Pertanahan Nasional BPN itu ada gedung tersendiri milik pengadilan agama yang di situ ternyata bukan untuk tempat sidang. Kalau tempat sidangnya kan ada di Halim itu kalau tidak salah, di dekat pertigaannya. Tapi kalau agak kesana sedikit dekat Badan Pertanahan Nasional itu ada gudang arsip pengadilan agama. Jadi memang banyak, apalagi dulu mungkin masih belum seperti sekarang yang filenya bisa di-scan, dijadikan soft file, bisa di-upload di direktori putusan dan seterusnya, masih belum. Tapi meskipun gitu di direktori putusan itu kan juga terbatas, ada nama-nama identitas tertentu yang memang disembunyikan, tidak disampaikan secara umum ke publik ya, di direktori putusan pengadilan agama itu, atau direktori putusan Badilak, Badan Peradilan Agama. Tapi berarti yang diarsip itu berarti kan memang yang asli, yang orisinil, yang memang harus terjaga, andaikan nanti sewaktu-waktu terjadi apa-apa dan seterusnya. Didukung pasal 101 Undang-Undang 7 tahun 89, junto Undang-Undang 3 2006 tentang peradilan agama. Ini lebih berbicara tentang tanggung jawab kepaniteraan. Karena pasal 101 Undang-Undang 789 di perubahannya itu memang tidak ada perubahan, berarti tetap mengacu ke Undang-Undang 7 tahun 89, disebutkan bahwasanya panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara dan lain-lain ketentuannya. Yang kedua, semua daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara tidak boleh dibawa keluar dari ruang kepaniteraan kecuali seizin Ketua Pengadilan Agama. Ini hampir sama dengan yang ada di record manajemen di rumah sakit misalnya. Ada kemudian rekam medis itu memang tidak boleh dikeluarkan karena itu menjadi rahasia dari pasien, data pasien. Maka kemarin ketika Bangkalan, saya kan protes itu, ketika Bangkalan pertama positif COVID itu kan ada beberapa WA atau broadcast pesan yang menginformasikan tentang data pasien, nama ini dan seterusnya. Itu kan ini pelanggaran ini kalau memang klinik yang mengeluarkan itu ke publik. Maka sebelum jadi kontroversial kan akhirnya dibantah sama Dinas Kesehatan. Karena memang kearsipan pada dasarnya merupakan bidang tersendiri dan membutuhkan adanya satu keterampilan khusus dalam arti manajemen, yaitu dikenal dengan istilah record management. Jadi terkait dengan arsip itu sebenarnya ya
bukan kemudian pengarsipan itu gampang semua orang bisa. Saya rasa tidak begitu mudah, tidak begitu mudah dan tidak begitu sulit. Artinya ada ilmunya, bagaimana toh natanya itu agar bagus. Maka sekarang kan ada D3 kearsipan. Dulu tidak ada kuliah begini, karena memang penting untuk menjaga arsip. Ada kemudian kaitannya dengan D3 perpustakaan yang juga sama, natanya nata tentang arsip, tata kelola, manajemen perpustakaan dan manajemen kearsipan. Itu sekarang ada prodinya sendiri. Artinya karena memang penataan arsip itu begitu penting. Yang ketiga, terkait dengan keputusan Mahkamah Agung nomor KMA, keputusan Mahkamah Agung nomor 004/1992 terkait menjelaskan tentang tugas administrasi kepanitraan. Disampaikan misalnya di buku Pola Pindalmin itu silakan dicek. Kepanitraan Pengadilan Agama di sana disebutkan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan fungsi dari pelayanan diantaranya adalah penyusunan kegiatan pelayanan administrasi, penyusunan daftar perkara, penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara, laporan perkara, dan jurisprudensi. Maka masuk di dalam ini di landasan tugas dan fungsi pelayanan itu yang ketiga, penyusunan statistik perkara, meskipun nantinya akan dibagi mana panitera muda bidang hukum, mana panitera muda bidang gugatan, mana panitera muda bidang permohonan yang bertugas di Pengadilan Agama untuk menyusun statistik perkara dan seterusnya itu di wilayahnya panitera muda bidang hukum. Penjelasan tentang arsip atau istilah arsip adalah yang disebut dengan arsip adalah naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Apapun itu yang baik dikeluarkan, dibuat SK, surat edaran, dan semuanya itu masuk dalam arsip. Apapun itu. Yang kedua, naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan-badan swasta dan atau perorangan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan. Ada dua istilah yang kemudian bisa kita pakai, yang kaitannya hari ini sebenarnya ini juga masuk karena naskah yang dibuat oleh perorangan, misalnya kaitannya dengan surat gugatan, surat permohonan. Kalau ini nantinya berarti SK-nya, SK atau surat putusannya dan berita-berita acara tentang kegiatan-kegiatan tertentu yang ada di Pengadilan Agama. Kalau ini berarti maksudnya ya terkait dengan misalnya surat permohonan, surat gugatan dan seterusnya, itu ketika sudah berkaitan dengan urusan ini berarti masuk juga yang perlu diarsipkan. Berdasarkan pasal 6, 9, 12, 15 dan 21 di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 junto Undang-Undang 3 2006, di sana juga disebutkan ada kemudian selain tugas kepanitraan dalam arti umum, ada kemudian yang menjadi wilayah subnya kepanitraan hukum. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya pengarsipan itu menjadi wilayahnya kepanitraan di bidang hukum. Kearsipan. Dalam kearsipan perkara ada beberapa. Yang pertama, mengolah dan mengkaji perkara itu. Jadi tidak kemudian serta-merta hanya langsung diarsip, tapi diolah dan dikaji mana yang kemudian nanti ada beberapa yang perlu memang diarsipkan, ada yang mungkin kemudian tidak perlu untuk diarsipkan. Misalnya nanti kalau di terakhir, setelah di terakhir, misalnya saja ada arsip-arsip yang memang arsip-arsip yang bersejarah dan seterusnya, itu kan diolah dan dikaji, oh ini masih penting, ini tidak, dan nanti di terakhir kita sampaikan itu.
mengolah dan mengkaji perkara-perkara itu, nata dan seterusnya. Yang kedua, menyaji dan statistik perkara. Setelah mengkaji, maka disajikan dalam bentuk statistik perkara. Maka silahkan aja cek ke, maka kerennya pengadilan agama itu atau yang di bawah Mahkamah Agung itu kerennya begitu. Statistik perkara itu jelas sekali, enak. Kemudian kita bisa buka, kita bisa lihat berapa perkara dalam bulan ini, perkara dalam tahun ini, perkara gugatan ini sekian, perkara permohonan sekian, yang sudah diputuskan itu hampir di websitenya pengadilan agama itu. Setelah saya cek kemarin, saya acak mengacak ya, secara acak ngecek ke website itu bagus, statistik perkara selalu ditampilkan. Mungkin ini belum terjadi di lembaga atau perguruan tinggi kita yang kemudian belum banyak bisa mengarsipkan jumlah data mahasiswa, terarsipkan dan tersampaikan ke publik dengan baik di website kita, itu kayaknya masih belum banyak. Maka kita perlu belajar ke sana, misalnya statistik mahasiswa, asal usul mahasiswa, misalnya jenis kelamin dan seterusnya, misalkan perlu ditampilkan di website kita, tapi masih belum dilakukan. Oke, ketiga, menyusun laporan perkara. Berarti kaitannya sama dengan kemarin ketika kita bicara tentang pola tentang pelaporan perkara. Itu menjadi wilayahnya panitera hukum, panitera muda di bidang hukum. 4. Ini kaitannya dengan menyimpan arsip berkas perkara. Lanjutannya 5. Melakukan pengurusan administrasi pembinaan hukum agama, melakukan hisab ru'yah dan seterusnya, dan tugas-tugas lain yang berdasarkan undang-undang. Artinya wilayah untuk pelaporan perkara, wilayah pelaporan perkara, penyimpanan arsip berkas perkara, menyaji dan statistik perkara, mengolah dan mengkaji, ini menjadi wilayahnya kepaniteraan hukum semuanya. Ini diantaranya yang terakhir itu kaitannya dengan terkait dengan administrasi pembinaan hukum agama, diantaranya melakukan hisab ru'yah, karena setiap awal bulan Ramadan atau akhir Ramadan atau awal Dzulhijjah itu Badan Hisab Ru'yah Kementerian Agama akan bekerja sama dengan pengadilan agama dalam rangka melakukan hisab ru'yah terkait sumpahnya dan seterusnya di wilayah kepaniteraan bidang hukum. Administrasi kearsipan, kenapa kemudian harus diselenggarakan sedemikian rupa, teknisnya mulai awal dan seterusnya? Karena arsip itu mempunyai nilai-nilai yang berbeda-beda. Artinya bisa digunakan untuk apa saja sih, kenapa harus diarsipkan? Yang pertama, ada kaitannya dengan administrative value. Ada kemudian nilai administrasi yang diperlukan dalam kearsipan perkara. Maka ketika penataan administrasi perkara itu bagus, sama dengan ketika akreditasi itu penataan arsipnya bagus, maka sangat mudah untuk mendapatkan nilai yang diinginkan, bisa C, bisa B ataupun A. Akreditasi perguruan tinggi yang dipentuan memang ini administrative value, karena dengan penataan arsip yang baik maka akan ada nilai penataan administrasinya yang ternilai, apakah ternilai A ataupun ternilai B misalnya. Yang kedua, kaitannya dengan legal value, nilai hukum. Yang ketiga, ada fiscal value. Ini fiscal value maksudnya adalah nilai keuangan, nilai ekonomis dan seterusnya. Yang keempat dan 5 kaitannya dengan research value dan educational value. Ini diantaranya digunakan barangkali orang-orang atau mahasiswa atau dosen yang kemudian perlu membutuhkan untuk penelitian dan seterusnya. Fungsinya, ini loh arsip Pak, kami butuh arsip permohonan poligami yang dilakukan oleh ini, boleh tidak kami minta? Kan kaitannya dengan research value. Begitu juga terkait dengan educational value. Biasanya beberapa model-model putusan perkara
Ya, model-model arsip perkara itu kan digunakan untuk dikaji lagi oleh calon-calon hakim, oleh mahasiswa fakultas hukum terkait ini loh, ada perkara-perkara yang memang perlu untuk dikaji karena ada beberapa hal putusannya begini mestinya begini, itu kan kaitannya dengan digunakan pengarsipan itu dalam rangka atau digunakan untuk value educational value, untuk pendidikan. Selanjutnya, setelah kita bicara tentang fungsi kearsipan perkara dan kegunaannya, yang selanjutnya kita tentang jenis-jenis pola penataan arsip. Ada 3 jenis pola penataan arsip. Yang pertama kita bicara tentang alphabetical filling, yakni penyusunan arsip berdasarkan pada urutan abjad, ada A, B, C, D dan seterusnya, itu kaitannya dengan itu. Yang kedua ada subjectical filling, didasarkan pada subjeknya, pada judulnya, pada temanya. Ada tema besar, oh ini tentang arsip gugatan, ini arsip permohonan dan seterusnya, kaitannya itu dengan subjectical filling. Kalau ini berdasarkan A sampai Z polanya penataannya. Yang ketiga geographical filling, kaitannya dengan penyusunan arsip yang didasarkan pada tempat asal. Misalnya kemudian, oh ini arsip dari gugatan yang dilakukan dari kecamatan Kamal misalnya, oh ini dari kecamatan Tanah Merah misalnya. Nah itu kan kaitannya dengan geographical filling. Bagaimana dengan Mahkamah Agung atau Pengadilan Agama? Di sana disebutkan bahwasanya berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor KMA 001 di tahun 1991, jenis penataan arsip perkara, berkas perkara dapat digolongkan pada jenis subjectical filling dan sekaligus berdasarkan number filling, yakni berdasarkan nomor perkara. Artinya di Pengadilan Agama yang digunakan dalam penataan arsip perkara adalah menggunakan subjectical filling. Subjectical filling yang kemudian kayak digolong-golongkan, ada kemudian jenis perkara tertentu, misalnya gugatan, perkara permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan dan seterusnya. Berdasarkan ini, setelah disubjekkan berdasarkan subjeknya masing-masing, maka setelah itu dinumberkan. Oh, perkara permohonan nomor 1 sampai 100 misalnya. Artinya ada 2 yang digunakan, subjectical filling dilanjutkan dengan numerical filling, bukan alphabetical, karena berdasarkan nomor perkara, nomor putusan, misalnya nomor putusan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dalam satu waktu tertentu. Selanjutnya di pengadilan itu terkait dengan berkas perkara, dibedakan menjadi 2 hal. Yang pertama, berkas perkara yang masih berjalan, dan yang kedua arsip berkas perkara. Yang keduanya berbeda. Yang dimaksud berkas perkara yang masih berjalan adalah merupakan berkas perkara yang sudah selesai diputus atau diadili oleh Pengadilan Agama. Berkas perkara yang masih berjalan itu bukan berkas perkara yang masih dalam proses pendaftaran sampai persidangan, bukan. Tapi berkas perkara yang memang sudah diputus nih di Pengadilan Agama, sudah diputus, tapi berkas perkara ini belum masuk dalam kategori arsip perkara nih, belum bisa dijadikan arsip. Kenapa demikian? Karena berkas perkara ini dianggap biasanya mungkin saja ada hal tertentu, masih ada penyelesaian administratif perkara yang belum selesai. Misalnya, oh ini masih ada batas 14 hari sejak diputuskan oleh pengadilan, belum berkekuatan hukum tetap, misalnya diajukan banding, diajukan kasasi di sini, atau hal-hal yang atau peninjauan kembali, atau mungkin juga sudah berkekuatan hukum tetap tapi belum dilakukan eksekusi. Jadi kaitannya dengan di sini hal-hal tertentu, misalnya kaitannya dengan
ini belum dilakukan, berkas perkara yang masih berjalan. Jadi pengertiannya saya ulang, berkas perkara yang masih berjalan adalah berkas perkara yang sudah diputus oleh pengadilan agama, akan tetapi masih belum atau masih ada penyelesaian administrasi yang masih berjalan, diantaranya masih melakukan banding, masih melakukan kasasi, masih melakukan peninjauan kembali, atau berkas perkara sudah lebih dari 14 hari masa kerja setelah diputus oleh majelis hakim, akan tetapi berarti kan sudah ber-BHT, sudah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi belum dilakukan eksekusi, misalnya kaitannya dengan ikrar cerai dan seterusnya. Ini masih dalam tahap di sini, masih disebut dengan berkas perkara yang masih berjalan. Yang kedua kaitannya dengan arsip berkas perkara. Yang di sini ya balik lagi masih ke sini, berkas perkara yang masih berjalan itu kan sudah diputus, baik kemudian ber-BHT atau masih dalam rangka mengajukan permohonan banding atau kasasi dan seterusnya. Maka berkas perkara ini disimpan di mana sebelum diarsipkan? Berkas perkara disimpan, disesuaikan dengan kepanitraannya masing-masing. Kalau tadi kaitannya dengan permohonan poligami misalnya, maka di panitera muda bidang permohonan. Jika kemudian kaitannya dengan perkara yang lain, maka gugatan cerai, misalnya gugatan menggugat cerai, maka itu masuk dalam panitera muda bidang gugatan. Sudah dipilah di sini, diarahkan ke sini, arahkan ke sini. Yang kedua kaitannya dengan arsip berkas perkara. Yang kedua kaitannya dengan arsip berkas perkara, maka ini loh yang kemudian dilakukan pengarsipan, karena ini sudah berkekuatan hukum tetap, ya sudah berkekuatan hukum tetap, dan juga sudah tidak ada lagi melakukan, tidak, artinya sudah kekuatan hukum tetap, bisa dilakukan eksekusi, pokoknya sudah selesai semuanya, sudah lengkap. Maka yang diarsipkan hanya perkara yang ini masih belum, karena ini nanti akan menunggu hasil putusan dari pengadilan yang lebih tinggi. Lantas bagaimana kemudian proses dalam penataan arsipnya setelah arsip berkas perkara itu? Maka yang perlu dilakukan adalah pertama, berkas perkara yang masih berjalan misalnya, ada dilakukan yang pertama adalah tahap pemilahan. Tadi seperti yang pertama, mana yang berkas yang masih berjalan dengan arsip berkas perkara. Oke, kalau sudah dilakukan itu, maka berkas perkara yang sudah diminutir atau masih dalam tahap penyelesaian pada tingkat banding, kasasi, atau berkas perkara gugatan, maka kan begini, berkas perkara dan salinan vonis, ya berkas perkaranya, berkas perkara secara keseluruhan apa saja berkasnya, ya gugatannya, terus kemudian yang terjadi dalam persidangan, waktu pemeriksaan dan seterusnya, itu kan masuk dalam kategori berkas perkara. Dan salinan vonis dikirim ke PTA untuk banding, Mahkamah Agung untuk kasasi. Maka yang ada di arsipnya PA adalah arsip putusan asli yang berkaitan dengan perkara, tetapi bukan merupakan surat pemeriksaan yang perlu dikirim ke PTA atau MA. Jadi biasanya, ketika seseorang mengajukan banding misalnya, ya ada beberapa berkas-berkas yang memang diikutkan untuk dikirim ke PTA selain salinan vonis. Maka putusan yang asli tetap di pengadilan agama, dan ini diserahkan ke masing-masing panitera kaitannya dengan gugatan atau permohonan. Berkas perkara yang masih berjalan begini seperti ini, berkas misalnya disimpan dalam box atau sampul misalnya. Yang kedua, di tiap box itu diberi label, diberi nomor urut, tahun perkaranya berapa, jenis perkaranya apa, gugatan atau permohonan atau pembagian, nomor urut perkara, tingkat penyelesaian, di semuanya dikasih kode, dikasih tanda setelah ditaruh di boxnya masing-masing. Oh, inilah berkas perkara yang masih dalam tahap masih berjalan, dengan kemudian sudah
ditata ini masing-masing. Yang kedua, jika kemudian ya sudah selesai berkas perkara yang kemudian memang dimohonkan banding atau kasasi tadi, permohonan yang telah diputus atau putusan akhir oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi tetapi belum dilaksanakan eksekusi, maka berkas perkara yang telah kembali dari PT atau MA dan sudah BHT ini kaitannya belum dijalankan eksekusi. Ini kan ada dua, ini yang ini masih dalam proses lanjutan di pengadilan tinggi, yang ini sudah kembali berkas perkaranya, akan tapi berkas perkara yang belum dieksekusi. Nah, ini kan berarti masih masuk di wilayahnya panitera masing-masing, panitera gugatan atau panitera permohonan. Ini tahap kedua, arsip. Kalau tadi berkas perkara yang masih berjalan, kalau ini sudah masuk di arsip berkas perkara gugatan dan permohonan yang berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan eksekusi. Maka kan dibedakan tadi, yang pertama, tahap pertama adalah saat pemilahan, mana pemilahan yang berkas perkara yang sedang berjalan. Yang kedua, arsip perkara yang sudah selesai, sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah dieksekusi. Yang pertama tadi, maka jika masih belum dieksekusi atau kemudian belum berkekuatan hukum tetap atau masih dalam proses berjalan, disimpan di panitera mudanya masing-masing, panitera muda gugatan atau permohonan. Yang kedua, jika sudah ini arsip perkara, turun lagi dia sudah mulai, jika telah dieksekusi dapat dilanjutkan dengan penataan berikutnya dan selanjutnya ditata menurut klasifikasi. Maka jika arsipnya itu sudah beres semuanya, ini yang masuk dalam kategori arsip, diarsipkan yang ini karena posisinya sudah selesai semuanya diklasifikasikan, maka dia arsip itu masuk ke tahap yang ketiga. Jika sudah selesai semuanya, ini kan yang kemudian diarsipkan, ditaruh di raknya, ditaruh di lemari. Kalau kemudian akan dikasih daftar, nanti dikasih daftar isi, daftar dir, misalnya daftar isi rak gugatan, daftar isi rak permohonan dan seterusnya, atau deal, daftar isi lemari 1, lemari 2, gugatan, permohonan dan seterusnya. Maka arsip-arsip yang telah tertata rapi dapat digunakan baik oleh hakim, oleh dosen, mahasiswa, peneliti, atau masyarakat yang memerlukan. Untuk itu perlu pengadilan agama sediakan tempat khusus untuk membaca dan diawasi dalam pelaksanaannya. Maka perlu untuk mengkaji terkait dengan arsip-arsip itu, tapi tetap dalam pengawasan. Ini yang tidak boleh dibawa keluar, ini tidak boleh difoto, misalnya ini tidak boleh difotokopi dan seterusnya. Biasanya ada ketentuan itu, kecuali memang karena sekarang sudah ada di direktori putusan, itu juga sudah banyak kita bisa melacak masing-masing putusan yang ada di pengadilan. Lanjutnya kita masuk ke tahap ketiga. Tahap ketiga itu kaitannya dengan penghapusan arsip yang sudah sampai masanya untuk dihapus. Maka setelah ditata arsip itu kan di dalam aturannya, dalam regulasinya, arsip itu kan tidak mungkin kemudian semuanya dari puluhan tahun itu kan akan tetap di tempatnya terus, tidak mungkin. Pasti nanti akan mempunyai masa tertentu, ini sudah waktunya dihapus, ini sudah waktunya sudah dimusnahkan, misalnya sudah ada ketentuannya. Maka dilakukan pemilahan lagi, pemisahan berkas perkara untuk dihapus, atau dilakukan perkara yang perlu disortir, perkara yang mempunyai nilai-nilai sejarah. Misalnya kaitannya perkara yang memiliki nilai sejarah itu kaitannya dengan misalnya kaitannya berkas perkara yang putusannya atau vonisnya berkaitan dengan dulu ini masih tulis tangan nih, masih tulis tangan, atau vonis dari pengadilan agama itu masih tulis tangan misalnya. Masih tulis tangan, ketentuannya kan gitu. Yang di kategori bersejarah itu dengan tulis tangan. Ada putusan-putusan yang mungkin masih dalam bahasa Belanda. Nah, ini terkategori
bahasa daerah, menggunakan bahasa daerah asli. Misalnya perkara-perkara tertentu yang diajukan dengan menggunakan misalnya waris tapi diselesaikan dengan adat. Biasanya ada pemanfaatan bahasa-bahasa daerah asli yang mungkin tidak bisa terjemahkan dengan baik ke bahasa Indonesia. Atau berkas perkara yang mengadili satu perkara khusus dan mempunyai dampak sangat luas baik segi daerah maupun nasional. Biasanya perkara-perkara yang menjadi bukan perkaranya artis sih, perkara-perkara yang unik lah, perkara yang memang belum pernah ada, dan itu menjadi menilai dan bersejarah bagi lembaga-lembaga peradilan. Maka perkara-perkara yang sedemikian itu perlu untuk tetap dilestarikan. Maka perkara yang di sini kalau sudah masuk dalam kategori ini, pemisahan kalau sudah dipisah yang perlu dihapus, maka setelah dipisahkan dan telah disortir mana yang perlu dihapus, mana yang tetap dipertahankan di arsip, maka yang ini masuk di wilayahnya dibentuk panitia penghapusan. Yang ini yang berkas perkara yang bernilai sejarah maka ditata dalam arsip-arsip tertentu. Kemudian berapa lama sih arsip itu bisa disimpan, arsip perkara bisa disimpan? Ini terkait berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1952. Berkas perkara atau perlu disimpan dalam arsip selama 30 tahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Artinya berkas perkara itu setelah 30 tahun baru kemudian boleh dimusnahkan atau boleh dihilangkan dengan cara misalnya ini harus ada berita acara pemusnahan arsip. Misalnya contohnya ini surat pemusnahan arsip, siapa yang bertanggung jawab, saksinya siapa, berkas perkara yang dimusnahkan itu ada berapa, daftarnya harus dilampirkan juga. Ada lampiran berkas perkara yang sudah dihancurkan atau sudah dimusnahkan. Itu perlu. Selanjutnya kaitannya dengan perlengkapan penataan arsip. Penataan arsip itu jadi ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Menata arsip itu kan tidak hanya ditaruh dan dirapikan saja kan, tapi perlu juga yang pertama kalau mau nata arsip, yang pertama diantaranya buku kontrol. Buku kontrol itu kalau sekarang mungkin tidak pakai buku kontrol, mungkin pakai aplikasi kontrol pakai komputer dan seterusnya. Yang memuat diantaranya adalah nomor urutnya, nomor perkara, macam perkara, tanggal daftar, tanggal putusan, kapan kemudian tanggal masuk arsip, dan tanggal keterangan-keterangan yang lainnya. Maka jika ada keterangan yang lainnya perlu ditambahkan, misalnya kaitannya dengan keterangan ini yang sudah ditandai. Kalau tadi misalnya ada bukti arsip-arsip berkas perkara yang bersejarah mungkin sejak di awal sudah ditandai, atau kalau lainnya keterangan dan seterusnya. Yang kedua perlu karton daftar isi semuanya ada terus kemudian lemari atau rak arsip yang memang diperlukan karton daftar isi biasanya juga langsung memuat lemari ini perkara ini nomor berapa, arsip nomor berapa, di rak nomor berapa, biasanya juga di coding lemari 1, lemari 2, lemari 3 dan seterusnya dimasuk dalam buku kontrol ini, yang semuanya di depannya itu harus ada keterangan daftar isi setiap almari. Itu di depannya itu sudah tertulis ini lemari 1 daftar isinya apa saja, berkas perkara nomor 1 sampai berapa, nomor 2 atau rak 1, rak 2 atau susun sub 1, sub 2 itu daftar isinya perkara nomor berapa saja. Maka ini yang perlu kaitannya dengan penataan arsip secara umum. Perlu buku kontrol, karton daftar isi lemari atau rak, karton daftar isi lemari atau raknya, lemarinya perlu, karton daftar isinya perlu. Ini yang digunakan untuk penataan arsipnya.
ini kaitannya dengan lanjut, ini contoh, ini kayaknya kemarin ya yang sudah dikerjakan teman-teman sudah. Nah ini kan begini, kalau ini kaitannya dengan box arsip berkas perkara gugatan nomor 1 sampai dengan nomor 200 misalnya yang isinya di sini. Di bentuk boxnya berkas perkaranya, maka yang kemudian setiap box itu dikasih daftar isi perkara gugatan tahun 2020 misalnya, perkara gugatan nomor 1 apa saja, nomor 2 bagaimana, 3, 4, 5, 6 isi nomor berapa dan seterusnya. Nah, di sini nomor 1 sampai berapa, tahun berapa. Nah, ini contoh box berkas perkara. Ini kan mestinya yang kemudian kita lakukan di laboratorium, tapi sampai saat ini kita belum bisa. Yang kedua, nah ini kaitannya dengan daftar isi per boxnya, perkara gugatan banding atau kasasi. Mana perkara gugatan banding atau kasasi tahun masing-masing itu nomornya begini, nomornya ini gugatan banding, ini nomornya berapa, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Ini daftar isi box berkas yang masih untuk berkas box yang masih berjalan, karena tadi untuk berkas box yang masih berjalan atau berkas perkara yang masih berjalan itu kan di mejanya panitera gugatan atau panitera permohonan, masih belum masuk di arsip. Yang ini kaitannya dengan arsip berkas perkara, yang ini berkas permohonan, yang ini perkara gugatan. Siapa yang menyusun ini? Yang ini, kalau yang ini sudah panitera muda bidang hukum, kalau yang ini panitera muda bidang masing-masingnya. Kalau memang gugatan ya panitera muda gugatan, yang di mejanya panitera muda bidang permohonan. Contohnya ini contoh daftar isi lemari atau rak. Nah, ini nomor berapa, kodenya kalau memang dibikin kode masing-masing, lemari 1, lemari 2 dan seterusnya, lokasinya di mana, di gedung apa dan seterusnya, lantai berapa misalnya, nomornya, nomor urut boxnya, nomor perkaranya, keterangan. Ini daftar isi lemarinya. Kalau tadi setelah dimasukkan box itu baru ditaruh di rak atau di lemari sesuai dengan yang ada. Oke, itu terkait dengan penataan arsip perkara pada pengadilan agama. Yang terakhir kita kaitannya dengan penanganan arsip putusan yang hilang. Bagaimana jika arsip putusan itu hilang? Putusan itu hilang apabila masih ditemukan salinan atau turunan putusan atau penetapannya, maka salinan sah tersebut disimpan sebagai surat keputusan asli. Ya kan, jika hilang yang masing-masing orang itu di arsipnya hilang, maka jika ada salinannya atau turunan atau fotokopiannya itu dijadikan sebagai SK asli. Jika di pengadilan tidak ditemukan turunannya, karena mungkin sudah dihapuskan tadi, sudah dihilangkan, sudah dihancurkan, maka diminta kepada pihak-pihak yang memiliki salinan putusan atau penetapan tersebut untuk diserahkan ke pengadilan dengan suatu surat perintah dari pengadilan. Maka jika nanti menolak, ini masuk dalam kategori pidana. Jika menolak untuk menyerahkan salinan sah tersebut pada pengadilan, ia dapat dijatuhi pidana maksimal penjara 4 bulan 2 minggu dan perbuatan tindakan tersebut merupakan tindak kejahatan. Kalau misalnya punya putusan, punya penetapan ya karena di pengadilan tidak ditemukan dan ada orang yang memiliki tapi dia tidak mau menyerahkan, maka bisa dipidana karena masuk kategori kejahatan. Bagaimana jika orang yang bersangkutan tersebut masih butuh? Ya ini baru dikasih turunan yang sah. Maka misalnya ini turunan dinyatakan oleh pengadilan ini bahwasanya setelah arsipnya asli tadi misalnya diberikan ke pengadilan agama, itu diminta pengadilan agama yang orang yang bersangkutan akan diberi turunan sah dari turunan yang sah tersebut itu. Ketiga, keempat, ini tadi kaitan dengan pidana. Jika apabila BAP pun tidak ditemukan, maka diberi dari register perkara dan dibuatkan turunan diktum putusan atau penetapan yang ada pada register tersebut disesuaikan dengan registernya. Kehilangan tersebut harus dinyatakan dalam suatu surat keterangan yang sudah dibuat oleh seorang hakim dan panitera yang menjatuhkan putusan tersebut. Dan yang terakhir, jika salinan resmi tidak ditemu lagi, maka dibuat salinan atau turunan diktum atau amar putusan atau penetapan yang ada pada berita acara persidangan. Maka ini yang kemudian dilihat berita acara persidangan, dibuat lagi turunan resminya, dinyatakan disesuaikan dengan berita acara seperti apa, yang kemudian boleh pengadilan agama menerbitkan
putusan baru, tapi disesuaikan dengan salinan berita acara yang sudah pernah dituliskan oleh panitera yang mengikuti persidangan dan sudah disahkan oleh hakim sebelumnya yang menyusun perkara-perkara itu. Artinya di berita acara kan sudah ada pengesahan oleh ketua pengadilan. Setiap berita acara selesai kan harus tanda tangan oleh ketua panitera, ketua pengadilan. Nah, itu kan itu tetap digunakan sebagai dokumen, maka akan dilacak. Jika kemudian hilang semuanya, hilang, tidak ada berkas aslinya, tidak ada orang yang memiliki itu, semuanya tidak ada, maka kan boleh kemudian dibuatkan putusan lagi didasarkan pada berita acara persidangan. Baiklah, saya rasa untuk materi kita hari ini tentang pola kearsipan perkara, penataannya dan seterusnya, saya rasa sudah jelas. Meskipun bukan sesuatu yang wah misalnya, tapi bukan misalnya kalau kita bicara seringnya kita melihat orang yang nata arsip itu kan orang-orang yang kemudian sudah sepuh, sudah mau pensiun yang ditaruh di situ, tapi tanpa keahlian khusus. Penataan arsip perkara itu juga akan merepotkan banyak pihak dan banyak orang. Maka yang perlu kita lakukan adalah belajar bagaimana caranya menata kearsipan. Syukur-syukur nanti kemudian saya harapkan semua teman-teman bisa menjadi bagian keluarga besar di pengadilan agama sesuai dengan keinginan kita, baik di bidang kepaniteraan atau kemudian menjadi hakim di pengadilan agama. Al-Fatihah. Oke, saya akhiri untuk penyampaian materi hari ini. Mungkin nanti bisa didiskusikan, bisa tetap melalui WA group atau bisa di Google Classroom. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga senantiasa diberikan berkah untuk kita semua. Kita cukupkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.